Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu ya untuk semuanya. Kembali lagi di channel Investor 87, channel yang membahas tentang dunia seputar saham. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya untuk teman-teman yang selalu mendukung channel ini ya. Kemudian untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Semoga pertemuan ini menjadi langkah kita bersama untuk lebih sukses, amin. Oke, tidak perlu panjang lebar, mari kita ke pembahasan pertama. Oke, hari ini tanggal 11 Juni 2020 ya. Seperti biasa kita awali dengan melihat bagaimana kondisi atau gambaran market indeks global pada hari ini ya. Oke, teman-teman bisa melihat pada area bagian atas ini adalah kondisi atau gambaran market indeks global pada hari ini ya. Oke, hari ini market indeks global terbakar habis ya, tidak meninggalkan sedikit market yang hijau. Wow, parah sekali ya. Sepertinya investor pada panic selling ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, apakah masih ada yang bilang wajar pada penurunan market hari ini? Oke, kita akan langsung fokus ke bawahnya ya. Oke, ini adalah gambaran perjalanan IDX atau IHSG pada hari ini. Jika teman-teman mengikuti pergerakan market hari ini ya, IDX atau IHSG pada awal pembukaan langsung tersungkur ya di zona merah dan sempat melakukan perlawanan ya sebentar hingga sampai ke zona hijau. Namun di penutupan market IHSG tidak bisa bangkit ya, dan lagi-lagi harus rela nyungsep kembali ya ke zona merah dan close di harga 4.854 atau kurang lebih turun minus 65 poin ya, atau secara persentasenya turun kurang lebih minus 1,34%. Wow ya. Wow, parahnya. Kemudian pada hari ini investor asing masih melakukan jual bersih ya di market IHSG sebesar kurang lebih minus 257 miliar ya, makin menurun ya jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana chart candle IHSG hari ini ya. Hari ini candle IHSG kembali membentuk red candle ya, kemudian support 4.850-nya sudah berhasil ditembus ya, walaupun hari ini masih close di atasnya dan di atas garis MA60. Kemudian jika dilihat dari volumenya pada hari ini makin mengecil ya dari volume sebelumnya. Kemudian jika melihat dari stokastiknya kembali mengarah ke bawah ya, menuju zona netral. Oke, kesimpulannya pada penurunan 3 hari berturut-turut ini ya, secara teknikal saya rasa masih terbilang wajar ya, mengingat volumenya yang semakin menurun dan asing yang keluar pun makin sedikit ya jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Namun begitu, IHSG masih berpeluang besar untuk melanjutkan penurunannya ya, hingga menguji support berikutnya di sekitar harga Rp4.716 ya, atau pada garis support warna merah ini ya, atau pada garis MA20 ini ya, garis yang berwarna hitam ini. Jika area support ini berhasil ditembus, ya sinyal yang negatif ya. Teman-teman siapkan sabuk pengamannya ya, lebih erat lagi. Mudah-mudahan sih nggak turun lagi. Oke, sebelumnya saham yang pertama yang akan kita analisa adalah saham BTPS. BTPS hari ini berhasil menguji garis supportnya ya, garis yang berwarna merah ini, dan berhasil mantul serta berhasil close di harga 3.130 per lembar sahamnya ya, atau kurang lebih naik 4% lebih ya. Kemudian yang menarik, BTPS ini sempat menyentuh atau menguji area support kuatnya ya di harga 2.950 ya, namun berhasil mantul dan close di atasnya. Kemudian yang menarik pada hari ini, candlenya membentuk green candle ya, yang lumayan gemuk, pertanda ada perlawanan dari bull. Kemudian dari volumenya lebih kecil dari volume rata-rata hariannya ya, wajar ya, mengingat IHSG juga volumenya kecil. Kemudian dari stokastiknya mendekati pada zona netral ya. Kemudian jika kita melihat pada pergerakan asing, teman-teman bisa lihat di sini ya, BTPS berada pada urutan nomor 7, saham yang paling diburu oleh asing ya, dengan total beli bersih kurang lebih 5 miliar ya. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham ini masih punya kesempatan untuk melanjutkan kenaikannya ya, untuk swing tapi selama BTPS ini tidak close di bawah garis warna merah ini ya, atau tidak close di bawah garis MA20 nya atau pada garis warna hitam ini, saham ini masih layak di hold ya untuk swing. Oke, kemudian saham yang akan kita analisa adalah saham GIAA ya, atau Garuda Indonesia. Hari ini GIAA ditutup naik
di harga 284 per lembar sahamnya, atau secara presentasinya naik 3% lebih ya. Kemudian yang menarik, hari ini sempat menguji sekitar area garis support kuatnya ya, yang berwarna merah ini ya, dan mantul hingga membentuk sebuah candle spanning top green ya, dan membentuk pola tweezer bottom. Sinyal baik ya sebenarnya. Kemudian dari volumenya cukup kecil ya di rata-rata hariannya. Kemudian dari stokastiknya berada di zona netral ya, dan membentuk golden cross ya, sinyal baik ya. Kemudian dari pergerakan asing, GIAA ini masih didistribusikan oleh asing ya. Teman-teman bisa melihat di sini ya, hari ini asing telah jual bersih di saham GIAA ini sebesar kurang lebih minus 140 juta ya. Tapi kalau kita tarik ke belakang selama kurang lebih sepekan terakhir ya, asing sudah melakukan jual bersih sebesar kurang lebih 1,8 miliar. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham ini masih berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya ya, untuk swing tapi ya. Kemudian selama GIAA ini tidak close di bawah area support kuatnya pada garis warna merah ini ya, atau area garis MA20 nya, saham ini masih layak di hold ya, untuk swing tapi. Oke, kemudian saham yang akan kita analisa adalah saham JPFA ya, atau Java. Hari ini Java close di harga 1160 ya, atau naik kurang lebih 15 poin, atau secara presentasinya naik 1,3%. Kemudian dari candlenya membentuk candle spanning top green ya. Kemudian yang menarik dari volumenya lebih besar daripada volume pada 2 hari penurunan terakhirnya. Kemudian dari stokastiknya berada di zona netral ya. Kemudian jika kita melihat pergerakan asing hari ini telah melakukan beli bersih sebesar kurang lebih 2 miliar ya. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa teknikal ya, harusnya besok Java berpeluang besar bisa melanjutkan kenaikannya ya. Akan tetapi dengan kondisi market seperti ini, teman-teman harus tetap waspada ya. Mudah-mudahan besok candlenya mau rubuh ya, sehingga terkonfirmasi membentuk sebuah pola Morningstar ya. Kemudian jika selama Java ini tidak close di bawah garis support warna merah ini ya, atau garis MA20 nya, saya rasa saham ini masih bisa di hold ya untuk swing. Oke, selanjutnya saham yang akan kita analisa adalah saham MNCN. MNCN pada hari ini close di harga Rp955 ya per lembar sahamnya, atau naik kurang lebih 1% lebih ya. Kemudian MNCN ini sebenarnya trennya bagus ya, sudah tanda-tanda uptrend, ditandai dengan konsisten membentuk sebuah higher high dan higher low ya, dan tidak keluar dari garis uptrend warna merah ini ya. Yang menarik, beberapa hari terakhir MNCN ini sempat beberapa kali menyentuh pada area garis MA60 nya ya, pada garis warna ungu ini, namun berhasil mantul dan close di atasnya. Kemudian dilihat dari candle penutupan hari ini ya, membentuk sebuah spanning top green ya. Mudah-mudahan besok candlenya mau rubuh ya, berbadan gemuk, agar terkonfirmasi lagi membentuk pola Morningstar ya, amin. Kemudian dari volumenya lebih kecil dari rata-rata volume hariannya ya. Kemudian dari stokastiknya berada di zona netral ya. Yang menarik, dari stokastiknya membentuk golden cross ya. Kemudian hari ini MNCN masih didistribusikan oleh asing ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Hari ini total asing jual bersih pada saham MNCN ini sebesar kurang lebih minus 13 miliar. Oke, kesimpulannya MNCN ini berdasarkan analisa teknikal tadi ya, harusnya selanjutnya besok bisa close di zona hijau ya. Namun sekali lagi kembali lagi tergantung pada kondisi market besok ya. Kemudian selama MNCN ini tidak close di bawah garis MA20 ya dan MA60 nya serta garis minor uptrend line nya, saya rasa MNCN ini masih bisa di hold ya untuk swing. Dan jika sampai close di bawahnya, teman-teman harus waspada ya. Oke, demikianlah analisis teknikal saham pada hari ini ya. Masih tetap disclaimer on ya, semua resiko ditanggung masing-masing ya, karena yang disampaikan ini sifatnya teknikal saja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Jika suka pada video ini, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman lainnya ya, agar teman-teman yang lainnya juga bisa belajar tentang seputar dunia saham bersama tim Investor 87. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.